Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Egistriani dengan NIM 202111020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi pada saham syariah. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar saham syariah. Saham syariah merupakan saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau biasa kita kenal dengan singkatan PT. Saham syariah ini merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar itu listing sudah sesuai aturan yang berlaku atau legal. Fungsi saham syariah sendiri yaitu terdapat 5 fungsi. Yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditasnya. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya. Selanjutnya, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, mengenai mekanisme transaksi di pasar primer dan sekunder. Negara Indonesia ini memiliki pasar modal yang bernama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fungsi pasar modal untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual sahamnya untuk dibeli oleh para investor yang ingin berinvestasi pada saham. Jadi secara sederhana, saham merupakan bagian atau kepemilikan atas suatu perusahaan. Perusahaan di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni perusahaan terbuka atau perusahaan publik dan juga perusahaan tertutup atau perusahaan privat. Perbedaan pasar primer dan sekunder. Yang ke-1, harga saham atau bursa saham pada pasar perdana ini cenderung tetap atau tidak berubah-ubah, sedangkan di pasar sekunder itu harga sahamnya cenderung berubah-ubah atau naik turun mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat atau berfluktuatif. Yang kedua, dalam pasar perdana, investor tidak dibebankan biaya komisi untuk pialang, sedangkan dalam pasar sekunder itu investor dikenakan biaya komisi untuk pialang sebagai upah mewakili investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Yang ketiga, perbedaannya pada subjek atau pelaku yang memiliki kepentingan dalam pasar perdana adalah investor dengan emiten, sedangkan pelaku pada pasar sekunder yaitu yang memiliki kepentingannya hanyalah investor dengan investor. Kegiatan dalam pasar perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar atau hanya dalam waktu yang terbatas, sedangkan pada pasar sekunder ini cenderung berjalan lebih lama dan memiliki waktu yang tidak terbatas. Di dalam transaksi pasar perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh investor, sedangkan dalam transaksi pasar sekunder itu terdapat transaksi jual beli saham yang dapat dilakukan oleh para investor. Mengenai mekanisme investasi saham syariah, pada umumnya mekanisme penawaran saham di bursa efek ada dua bentuk, yaitu penawaran melalui pasar perdana dan penawaran melalui pasar sekunder. Harga saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini
bisa berbeda, dan secara mayoritas harga saham di pasar sekunder ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada harga saham di pasar perdana. Karena itu, perdagangan saham di pasar sekunder ini biasanya lebih mendekati unsur spekulasi dengan resiko tinggi yang mengandung unsur gambling yang dilarang oleh Islam. Perdagangan saham di pasar sekunder ini sangat dipengaruhi oleh unsur trading, yaitu campur tangan orang dalam terhadap penawaran saham di bursa efek. Hal ini biasanya menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat di kalangan para investor. Sikap insider trading ini sama dengan bai'ul al-hadlir li ba'din, yaitu transaksi yang dilakukan oleh orang-orang kota ketika melakukan transaksi dengan orang-orang dusun dengan mendatangi mereka, yang di dalamnya terdapat unsur penipuan karena para produsen atau orang dusun ini tidak mengetahui secara pasti harga-harga yang sebenarnya. Sementara sistem dan mekanisme pada perdagangan saham di pasar perdana masih merupakan perdagangan biasa, di mana selembar saham diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Artinya, saham yang ditawarkan dengan mengajukan harga tertentu yang ditetapkan berdasarkan keadaan perusahaan dan kekuatan pasar. Selanjutnya mengenai instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Instrumen saham syariah tersebut pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan emiten yang melakukan penawaran umum atau initial public offering. Ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham-saham tersebut. Hak tersebut biasanya meliputi hak atas menerima dividen dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Selanjutnya, perkembangannya di Indonesia. Perkembangan di Indonesia yang dimaksud di sini dengan saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah dan diatur sesuai pada fatwa DSN MUI melalui fatwa DSN nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan penanaman umum, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Juga hal ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sebagaimana umumnya di Indonesia ini, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia sendiri terdapat yang namanya Jakarta Islamic Index, atau biasa kita sebut dengan JII. JII ini merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Agar dapat masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ini, harus terlebih dahulu kita memenuhi ketentuan standar penyaringan yang biasa disebut dengan istilah screening. Screening pada dasarnya dilakukan pada dua aspek, yaitu core business screening dan financial ratio screening. Selanjutnya atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks ini diluncurkan sekitar 3 Juli tahun 2000 yang ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah.
Jakarta Islamic Index ini dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan berbasis syariah. Melalui indeks ini juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Jakarta Islamic Index ini hanya terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sudah sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index ini melibatkan pihak dari Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Proses pemilihan saham yang nantinya akan masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ini yaitu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia yang melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek-aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten. Tahapan yang ke-1 yaitu memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan yang berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Selanjutnya, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya, memilih 30 saham dari 60 saham yang tadi di awal dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Yang terakhir ada pengkajian ulang yang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Selanjutnya dijelaskan dalam peraturan Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam, yaitu yang pertama usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung maisir. Yang ketiga, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang dan jasa yang haram karena zatnya maupun yang haram bukan karena zatnya yang sudah ditetapkan dalam DSN MUI, dan barang atau jasa yang merusak moral yang bersifat mudorot. Selanjutnya, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutang atau tingkat bagi hasil perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi telah dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.